Film Detroit merupakan sebuah film yang menceritakan tentang kisah nyata yang merujuk pada insiden Eagles Motel pada kerusuhan yang terjadi di Detroit pada tahun 1967. Adapun perilisan film ini pada tahun 2017 merupakan peringatan ke-50 tahun peristiwa tersebut. Film yang disutradarai oleh Kathryn Bigelow ini menampilkan isu rasial yang masih memecah masyarakat Amerika. Langsung saja kita mulai ke ceritanya. Film dimulai pada saat polisi melakukan penggerbekan di sebuah klub yang tidak memiliki izin. Di sana sedang ada pesta penyebutan bagi kepulangan veteran kulit hitam setelah Perang Vietnam. Setelah polisi membubarkan dan melakukan penangkapan, orang-orang kulit hitam di sana mulai memberontak karena dikala itu isu rasial memang tengah terjadi di Amerika, sehingga mereka mengusir polisi-polisi yang mayoritas berkulit putih itu. Ketegangan terus meningkat sehingga polisi harus segera pergi dari sana. Lalu warga di sana mulai melempari mereka, dilanjutkan dengan pengerusakan dan penjarahan. Kerusuhan semakin parah, orang-orang mulai membakar gedung dengan menggunakan bom Molotov. Polisi sangat kewalahan sehingga beberapa penjara dibiarkan begitu saja karena harus mengawal pemadam kebakaran yang tengah bertugas. Wali kota setempat mencoba turun ke jalan untuk menenangkan warganya, tetapi kemarahan warga tidak terkendali. Akhirnya dia meminta bantuan kepolisian dan Garda Nasional untuk menangani kerusuhan itu. Di sini ditunjukkan beberapa rekaman kejadian asli saat itu, di mana aparat keamanan mulai memasuki kota, hingga rekaman kerusuhan dan penjarahan. Wah, benar-benar situasi yang sangat kacau. Disebutkan juga bahwa aparat setempat melawan penembak jitu. Suatu ketika seorang anak kecil yang sedang mengintip dari jendela dikira penembak jitu oleh tentara. Mereka menembakinya hingga tak tahu bagaimana nasibnya. 3 orang polisi berkulit putih yang sedang berpatroli, yaitu Krause, Flynn, dan Demens. Mereka berkeliling di wilayah yang sangat kacau. Di sana banyak penjarahan yang tengah berlangsung. Krause merasa ingin menghentikan semua itu. Lalu saat seorang pria berkulit hitam keluar dari sebuah toko membawa barang jarahan, ketiga polisi itu turun dari mobil dan mengejarnya. Dia terus berlari dan tidak ingin ditangkap meskipun Krause menembaknya. Hingga dia berhasil kabur setelah melompati pagar dan polisi itu berhenti mengejarnya. Dengan punggung terluka, pria itu bersembunyi di bawah mobil. Kantor polisi sangat ramai dan sudah seperti pasar. Bukan pedagang dan penjual, tetapi dipenuhi oleh orang-orang berkulit hitam yang ditangkap akibat kekacauan di kota itu. Saat Krause dan kawan-kawan kembali ke kantor, dia dipanggil oleh seorang detektif. Karena ternyata detektif itu telah mendapat informasi bahwa seorang pria berkulit hitam telah meninggal akibat tembakan di punggungnya. Dia mengaku telah menembak tapi tidak menyangka akan membunuhnya. Detektif marah karena petugas patroli tidak seharusnya menembak jika tidak terancam bahaya. Malam itu di tempat lain, sebuah band yang bernama The Dramatic harus batal tampil di panggung karena seorang polisi datang mengabarkan bahwa di luar sedang terjadi kerusuhan. Semua orang dibubarkan demi keselamatan mereka. Meskipun saat ingin tampil, band itu akhirnya pergi karena tidak ada lagi orang di sana yang akan melihat penampilan mereka. Dalam perjalanan dengan sebuah bis, mereka memasuki wilayah yang sedang rusuh. Lalu bis mereka mulai dilempari dengan batu dan mereka semua turun lalu berpencar. Larry dan Fred pergi ke motel Eagles dan menginap di sana. Setelah membayar $11, mereka berdua pergi ke kamarnya. Mereka berdua tidak bisa tidur, lalu Larry berpikir untuk mencari hiburan di luar sana. Di tepi kolam renang mereka melihat 2 orang wanita kulit putih yang sedang bersantai. Mereka menghampirinya dan lalu berkenalan. Wanita itu bernama Julie dan Karen yang berasal dari Ohio. Setelah perkenalan singkat, Julie mengajak mereka ke kamar yang di sana sudah ada teman-temannya. Di sana ada seorang yang bernama Carl. Dia terlihat seperti ketua geng dari orang-orang yang ada di kamar itu. Lalu saat mereka mengobrol, Carl menghampiri Larry yang sedang duduk bersama Julie. Dia mengeluarkan sebuah pistol dan mulai menceritakan kekesalannya kepada polisi kulit putih yang rasis terhadap mereka. Dia menunjukkan bagaimana seorang polisi mengintimidasi orang-orang kulit hitam di jalanan dan menodongkan pistolnya. Mereka semua terdiam di kamar itu. Lalu, dor.
Carl menembak temannya sendiri tepat di dadanya. Julie, Karen, Larry, dan Fred kaget dan ketakutan. Dan tiba-tiba ternyata orang yang ditembak bangun ketawa-ketawa. Ternyata itu hanya pistol mainan, lalu mereka berempat keluar dari kamar itu. Di sebuah toko ada seorang security bernama Dismuke. Dia melihat seorang bocah yang akan ditangkap polisi karena berkeliaran di pertokoan. Sedangkan saat itu jam malam telah diberlakukan. Dismuke membantu bocah itu agar dilepaskan dengan cara berpura-pura bahwa itu adalah adiknya. Setelah itu pasukan dari Garda Nasional datang berjaga di wilayah itu. Dismuke ingin berbaur dengan mereka lalu membawakan kopi biar santai sambil ngobrol. Carl melihat keluar dari jendela dan melihat pasukan Garda Nasional yang sedang berkumpul untuk berjaga-jaga. Dia berpikir ide gila untuk mengerjai mereka. Lalu dia menembakkan pistol mainannya dan dor. Para tentara kaget dan berlindung. Mereka menganggap itu serangan serius dan berpikir itu tembakan dari penembak jitu. Sementara Carl terus menembak beberapa kali hingga posisinya ketahuan kalau tembakan itu berasal dari motel Agries. Lalu mereka mulai memanggil bantuan. Kraus dan kawan-kawan mendapat informasi tembakan itu, lalu bergegas OTW ke lokasi. Dismuke walaupun hanya seorang security juga ikut bergabung dengan membawa senjata miliknya. Bisa dilihat tanggapan aparat benar-benar serius. Mereka semua mulai mengepung motel Agries. Carl yang berula pun kaget melihat di luar telah banyak aparat. Mereka panik di kamar itu. Polisi melihat pergerakan mereka lalu mulai menembak tanpa henti. Semua tamu hotel tiarap ke lantai. Karena takut, Carl keluar dari kamar itu dan ingin kabur dari sana. Tetapi setelah menuruni tangga, Kraus melihatnya kemudian menembaknya 2 kali hingga tersungkur dan tewas saat itu juga. Lalu Kraus meletakkan sebuah pisau di samping tubuh Carl. Anggota polisi lainnya berpencar ke semua kamar dan menemukan Larry dan Fred. Lalu Julie dan Karen yang sedang bersama pria berkulit hitam bernama Greenie. Flynn terlihat marah melihat 2 wanita kulit putih bersama pria itu. Lalu dia memukuli Greenie. Teman-teman Carl juga berhasil ditangkap di kamarnya. Lalu mereka semua dikumpulkan dan diperlakukan seperti kriminal, padahal belum diketahui apa kesalahan mereka. Bahkan Carl yang berula dengan pistol mainan telah mati ditembak. Rasis, itulah yang dipraktekkan beberapa oknum polisi di sana. Lalu Dismuke yang datang dari pintu belakang dan melihat mayat Carl yang terletak di sana. Dia bertanya kepada Kraus tentang apa yang terjadi. Tetapi Kraus mengaku bahwa Carl menyerang dan mencoba merebut senjatanya. Hal itu juga yang dikatakan kepada yang lainnya untuk menyampaikan kematian Carl. Kemudian Kraus mulai menanyakan kepada mereka semua siapa yang melakukan penembakan, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mau berbicara. Kraus terus membentak mereka dan memaksa agar salah satu dari mereka mulai berkata jujur. Lee merasa tidak terima diperlakukan seperti itu. Dia berbalik dan berkata kalau satu-satunya orang yang menembak di sana adalah Kraus, karena dialah yang telah menembak Carl hingga tewas. Lalu Kraus memukulinya. Flynn memberikan pisau kepada Lee dan menyuruhnya untuk melawan. Tetapi Lee mengerti maksudnya, dia tidak ingin melakukan itu dan dia kembali dipukuli. Mendengar hal itu, Dismuke menghampiri mereka dan membawa Lee untuk mencari barang bukti yang dikira adalah senjata beneran. Dia juga meminta Lee agar tidak melawan polisi-polisi itu agar dia bisa selamat. Mereka pergi ke kamar Carl dan tidak menemukan senjata apapun. Beberapa anggota kepolisian Michigan keluar dari motel itu dan melapor ke atasannya bahwa polisi-polisi Detroit yaitu Kraus dan kawan-kawan mulai menggila di dalam sana. Mereka menghajar habis-habisan para tersangka yang belum tentu bersalah. Mereka menyadari bahwa hal itu tidak dibenarkan karena mereka mempunyai hak sipil. Tapi sangat disayangkan, bukannya menghentikan itu, kepolisian Michigan malah pergi dari sana. Kraus semakin menggila, dia membawa Lee ke sebuah ruangan lalu menutup pintu dan menyuruhnya tiarap. Kemudian Kraus mendodongkan pistol kepada kepala Lee sambil menanyakan siapa yang membawa senjata. Dia mengancam akan membunuh Lee jika tidak mengaku. Tapi saat itu Lee menjawab tidak tahu apa-apa. Dan dor, Kraus menembak di lantai. Dia menyuruh Lee agar berpura-pura mati dan tidak bergerak. Ternyata Kraus memainkan sebuah trik agar yang lainnya mengaku. Selanjutnya Kraus meminta salah satu tentara yang ada di sana untuk melakukan hal yang sama.
Lalu tentara itu membawa satu orang ke ruangan lain dan dor. Satu tembakan lagi terdengar. Pemuda itu juga disuruh untuk berpura-pura mati. Berikutnya, saat Lee sedang ketakutan dan berpura-pura mati, seorang tentara masuk dari pintu belakang dan menyuruhnya untuk lari dari sana. Segera dia pun berlari menyelamatkan diri. Lalu Krauss merasa yakin kalau pelakunya adalah Lee. Dia ingin kembali menginterogasinya. Dia sangat kaget setelah masuk ke ruangan itu dan tidak menemukan Lee yang telah kabur. Lalu dia kembali dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya Krauss ingin menginterogasi Karen, tetapi karena ketakutan gadis itu berteriak histeris dan membuat Krauss sangat marah. Lalu Karen dan Julie dibawa ke lantai atas untuk diinterogasi. Saat Flynn mencoba menyuruh Karen agar berhenti berteriak, Julie mendekat dan tanpa sengaja Flynn menarik bajunya hingga sobek. Lalu seorang tentara yang ikut di kamar itu memberikan sebuah handuk lalu membawa Julie dan Karen pergi dari sana. Dismus juga mengikutinya. Julie mempertanyakan kepada tentara itu kenapa mereka tidak menghentikan kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Krauss dan kawan-kawannya. Lalu tentara itu menjelaskan kalau itu hanya trik interogasi agar lainnya mau berbicara. Mereka tidak benar-benar membunuh pemuda-pemuda itu. Lalu Julie mengatakan bahwa di situ tidak ada orang yang menembakkan senjata, dan kalaupun ada suara tembakan itu hanya pistol mainan. Lalu Dismuke dan tentara itu meninggalkan mereka di sana. Selanjutnya Krauss menyuruh Demens untuk melakukan trik interogasi mereka, tetapi Demens terlihat tidak ingin melakukannya. Tetapi karena Krauss terus menyuruhnya, akhirnya dia membawa Aubrey. Di dalam ruangan itu dia menanyakan di mana senjatanya, tetapi Aubrey tidak tahu apa-apa. Lalu Demens keluar dari ruangan itu lalu berbisik kepada Krauss bahwa dia tidak menyangka bisa melakukannya itu. Melihat ekspresi wajahnya, Krauss merasa aneh. Lalu dia pergi melihat Aubrey. Ternyata Demens membunuhnya beneran dong. Seorang tentara yang ada di sana melihat kejadian itu. Karena tidak mau terlibat, dia pergi dari sana dan mengajak seluruh anggotanya. Krauss sangat marah dan tidak menyangka Demens melakukan itu, padahal seharusnya dia tahu trik seperti itu. Lalu Krauss meminta Demens agar merekayasa kematiannya dengan alasan mempertahankan diri karena Aubrey mencoba merebut senjatanya. Masalah bertambah rumit. Akhirnya Krauss ingin menyudahi semua itu meskipun mereka belum mendapatkan tersangka. Untuk memastikan tidak ada yang membuka mulut tentang kejadian di motel itu, Krauss mengajak satu persatu dari mereka ke ruangan tempat jasad Carl tergeletak, dimulai dari Greenie. Setelah berjanji akan berpura-pura tidak melihat apa-apa di sana, dia dilepaskan. Selanjutnya Larry juga demikian, dan yang terakhir Fred. Dia tidak mau jika harus berpura-pura bahwa dia di sana tidak terjadi apa-apa. Bagi dia, Krauss dan kawan-kawan adalah pembunuh. Bukan jawaban yang diinginkan oleh Krauss. Lalu Fred ditembak hingga tewas saat itu juga. Larry terus berlari hingga polisi yang sedang berpatroli menemukannya, membawanya ke rumah sakit. Jadi tidak semua polisi berkulit putih yang rasis, tapi hanya beberapa oknum saja ya guys. Berikutnya ditunjukkan beberapa foto asli saat petugas membawa mayat-mayat korban pembunuhan di motel Aegis. Beberapa hari berikutnya, dua orang polisi datang mencari Dismuke di tempat kerjanya. Jadi selain security, dia juga punya pekerjaan lain. Setelah bertemu, polisi mengajaknya ke kantor untuk dimintai keterangan. Tiba di sana, dia dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Lalu dua orang detektif datang menginterogasinya. Dia dituduh sebagai tersangka pembunuhan di motel Aegis karena mempunyai senjata dan membawanya di lokasi kejadian. Ternyata Julie telah dipaksa untuk bersaksi dan menuduh Dismuke sebagai pelaku pembunuhan. Lalu Dismuke dipenjara. Selanjutnya di kantor polisi, Krauss, Flynn, dan Demens sedang menunggu untuk menghadap ke atasan mereka. Mereka bertiga akan dimintai keterangan tentang kejadian di motel Aegis. Lalu setelah Flynn dan Demens selesai diproses, Krauss menanyakan bagaimana hasil interogasi mereka. Ternyata mereka telah ketahuan melakukan kesalahan dalam bertugas. Krauss tidak ingin bertemu atasannya, lalu dia ingin pergi dari sana. Tetapi saat dia baru masuk ke mobil, bosnya datang menghentikannya dan sempat menyebut Krauss sebagai orang yang rasis. Saat diinterogasi, Krauss terus menyangkal perbuatannya. Tetapi detektif telah mengetahui kejadian yang sebenarnya dari Flynn dan Demens. Lalu pengacara Krauss datang dan menyuruhnya untuk diam agar kesalahannya tidak terbongkar. Namanya pengacara ya harus membela kliennya.
Lalu diberitakan tentang kejadian di motel di mana 3 orang kulit hitam mati tertembak. Yang saat itu polisi dan Garda Nasional sedang mencari penembak jitu. Menurut saksi mata, mereka dibariskan lalu ditembak oleh polisi. Dan 2 orang polisi pelakunya telah ditangkap karena dituntut atas pembunuhan. Masing-masing didakwa 2 tahun dan 4 tahun penjara. Singkat cerita, setelah 2 tahun berlalu, ketiga polisi kembali disidangkan. Yang bersaksi saat itu adalah Larry, Lee, Greene, Julie, dan Michael, seorang tentara dari Garda Nasional. Mereka telah menceritakan semua yang terjadi di motel itu. Namun hakim memutuskan bahwa 3 polisi itu tidak bersalah. Wow, sangat membagongkan ya. Penilaian hakim saat itu ialah para polisi ini memiliki kewajiban memberitahukan mereka bahwa mereka berhak untuk diam. Mereka berhak untuk mendapatkan pengacara dan semua yang mereka katakan bisa digunakan untuk melawan mereka di pengadilan. Jadi menurut hakim, 3 polisi itu bukan terdakwa karena mereka adalah polisi. Mereka punya hak melakukan sesuatu yang lebih dari warga biasa. Tapi mereka juga punya hak di bawah konstitusi untuk tidak menyelesaikan ini dengan cara yang lain. Oleh karena itu, pernyataan yang ada tidak bisa diterima. Semua orang kulit hitam yang ada di sana kecewa dan marah. Mereka semua pergi dari sana. Dan film pun tamat. Di akhir film disebutkan bahwa setelah mereka menerima ancaman akan dibunuh, Melvin Dismuke dipindahkan ke daerah pinggiran dan bekerja sebagai satpam perusahaan. Lalu meski ketiga polisi dinyatakan tidak bersalah atas tuntutan kriminal, mereka tidak pernah kembali aktif bertugas. Lalu beberapa tahun kemudian, pengadilan sipil kembali menyidangkan salah satu petugas. Dia diperintahkan membayar denda kepada keluarga Aubrey Pollard senilai $5.000. Keluarga Fred menuntut kota Detroit atas kematian tidak wajar. Pistol mainan milik Kurt Cooper tidak pernah ditemukan. Julie meninggalkan Detroit dan memiliki 4 orang anak, serta bekerja sebagai penata rambut. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.